Halo, bertemu lagi dengan saya Wim dalam sebuah program baru atau podcast baru yang namanya Macet Talk. Sebuah konten obrolan seru dalam menghadapi kemacetan di Jakarta tercinta ini dan juga area sekitarnya. Kita akan ngobrolin berbagai macam hal seru yang viral, yang lagi trending, yang lagi jadi perhatian di masyarakat juga atau di sosial media juga. Jadi di episode kali ini teman macet gua adalah sang istri sendiri. Istri, Hai. ada Yulanda yang akan menemani macet perjalanan kita hari ini. Oh ya, hari ini kita akan melakukan perjalanan dari daerah Cibubur menuju daerah Sudirman. Kurang lebih 30 kiloan kali ya. Dan kita akan tempuh kurang lebih dalam waktu 50 menitan kali ya. 1 jam sih. Ya, benar 1 jam. Oke, let's go, Sebelum mulai, kita jangan jalan. Oke, benar. Pasang seatbelt dulu. Safety tripnya kita harus pakai seatbelt. Wah, 1 jam 2 menit kantor. Jam 2 menit. Oke, kita akan lewat biasa Jagorawi, tol dalam kota, sampai nanti keluarnya mungkin di Kuningan, mungkin juga di Semanggi. Kita lihat nanti. Sambil bermacet-macetan ria. Yang udah pasti akan cukup padat lalu lintas hari ini. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Yang lagi viral kemarin aja, yang lagi rame. Apa tuh? Yang kemarin sore baru ada artis influencer, beauty creator yang baru mengumumkan bahwa dia dan suaminya mau bercerai. Oh, Om Deddy Corbuzier. Ya ampun, shock gak sih? Om Deddy, berarti udah cerai kedua kali ya? Iya lagi. Masih proses atau udah ya? Masih proses kan harusnya? Udah. Harusnya udah. Udah resmi, udah ketok palu. Udah ketok palu kalau nggak salah deh. Coba kita cari informasinya. Emang iya? Ya, sudah. Berarti ini artis keberapa ya di 2025 yang resmi atau yang udah cerai? Lumayan banyak juga ya. Karena mereka baru 3 tahun menikah ya. 18 jam yang lalu, kata Insert Live, Sabrina Hairunisa telah mendaftarkan gugatan. Jadi sudah berarti mendaftarkan gugatan. belum ketok palu ya, baru Masih didaftarin ada ya. proses. Oke. Padahal mereka pacaran 7 tahun loh. Total 10 ya. Iya, 7 tahun pacaran, 10 tahun nikah, bercerai. Jadi ini jadi perceraian artis keberapa tahun ini? Lumayan banyak ya. Ada dari awal tahun tuh kalau nggak salah kan ada siapa, Sherina ya? Sherina. Coba kita cari. Resmi itu kalau nggak salah atau awal tahun. Iya, Ya bener ya? ada Sherina sama Baskara. Mereka itu nikahnya waktu COVID kan? Oh, baru juga ya? Baru waktu pas COVID mereka nikah yang pada pakai jas itu loh, yang Ya, pakai Sherina jadi jas. pakai jas. Ya, pernikahannya juga kayaknya intimate ya, nggak ngundang-ngundang orang. Terus mereka udah cerai 13 Februari kemarin setelah 5 tahun menikah. Iya, berarti pas awal COVID banget kan nikahnya. Terus sebelum Sherina ini Asri Welas dulu. Hasilnya sebelum atau setelah? Asri Welas tuh 23 Januari, setelah 17 tahun loh menikahnya. Wow. Nah kalau itu berat sih case-nya, karena emang udah nggak bisa diselamatkan lagi rumah tangganya kan. Terus itu Januari, Februari, habis itu Mei. Aca. Oh, si itu dulu siapa? Siapa? Baim Wong bukan cerai juga dia? Dia kan udah dari tahun lalu. Enggak, kan resminya baru tahun ini, ketok palunya. Iya, tapi maksudnya emang iya Tahun ini, kalau nggak salah deh. Si Baim Wong mau Paula. Cuma mereka udah panjang prosesnya. Iya. Kalau kayak Aca kan diem, nggak pernah kedengeran masalahnya, nggak pernah ngumbar masalahnya ke publik. Tahu-tahu cerai 19 Mei kemarin.
Kalau terus ada lagi nih Dahlia Polan, tapi ini yang artis lama gitu loh. Tentang artis cilik deh kalau nggak salah. Oh, Cikita Medi juga kan, Cikita Medi ada cilik. Cikita Medi kan yang juga rame tuh sempet kan. Sempet cerai juga, apa uangnya yang apa sama suaminya apa gimana gitu ya? Uangnya dibawa kabur suaminya atau Nggak tahu deh, pokoknya ada soal-soal kalau yang soal uang tuh Tasya Farasya. Cikita Medi juga sama, Cikita Medi juga kok. Tasya Farasya sih gong banget karena Tasya Farasya tuh kan dulu sangat memuji dan memuja suaminya kan. Terus cerai gara-gara ternyata suaminya nilep uangnya, ngegadein sertifikat. Oh, itu udah masuk ibunya. pidana juga ya? Ya, harusnya itu pidana sih, tapi nggak tahu deh. Secara Tasya Farasya aja minta uang gono gini cuman Rp1 men. Oh iya? Rp1. Oh, kecil banget sampai kayak konteksnya adalah kalau suaminya bayar malu, kayak yakin lo suami cuma nafkahin istri lo pasca bercerai segitu, kalau nggak dibayar yakin lo segitu lo nggak mampu bayar ya sih. Iya. Ramai-ramai juga. Wah, si itu juga dong ya. Kemarin yang lagi ramai Raisa juga kan, Raisa lagi. Ya Raisa. Belum ya, udah daftarin juga Raisa ya. baru kan, baru Oktober ini tuh gongnya Raisa sama si Sabrina Om ini. Deddy ya. Tapi ya, maksudnya secara angka kan kalau aku baca-baca ya, kayaknya kan dia turun naik ya dari setelah pandemi lah, cepat naik kan, naik banget, turun lagi 2023, 24 naik lagi sedikit kalau di data BPS tuh ya. Jadi sebenarnya perceraiannya ya selalu banyak aja, ratusan ribu angkanya, 400-an ribu lah kalau nggak salah kan. Ada yang 399, 400-an, 423 sampai 400 ribuan lah pokoknya angkanya setiap tahun ya. Tapi kan yang pasti menyita perhatian mah yang selebritis, Ya. artis kan. Iya. Rata-rata tuh apa sih penyebab mereka cerai? Kalau gue kan emang tidak terlalu ngikutin pergosipan ya, cuman tahu gitu ya. Kalau kayak kan kalau di akunnya Om Deddy kan dia pisahnya baik-baik katanya gitu kan. Om Deddy tuh sebelumnya sempat ngebantah loh. Dia sempat ngebantah kayak dia bikin story atau reels gitu, aku lupa, aku pernah lihat. Terus dia ngebantah kayak lo semua ya yang nyariin gue sampai nanya ke si apa, kalau daftarin perceraian tuh kemana sih? Gimana pengadilan agama? Pengadilan agama ya. Sampai nanya ke pengadilan Apa KUA? agama. Kantor urusan. KUA daftar dong. Oke, kau perceraiannya. Iya. Kalian sampai nanya ke pengadilan ini, nanya ke si ibu ini gitu kan, apakah benar sudah terdaftar? Belum, kata ibunya. Ya belum lah, orang emang nggak akan terdaftar gitu. Emang kita baik-baik aja, lu ngapain gitu. Itu waktu zaman si Sabrina masih di Korea, yang lagi kuliah. Kuliah, iya. Itu kan masih dalam bulan ini juga gitu kayaknya, kalau nggak salah. Sebelum si Sabrina pulang dari Korea, yang akhirnya abis dia bikin video itu, dia bikin lagi video yang Sabrina pulang disambut sama Chanel anjingnya itu loh. Itu masih dalam bulan ini, dan boom, mereka cerai. Kayak Tapi rata-rata artis yang cerai ini kan biasanya kayak kan masalah perselingkuhan. iya, biasanya perselingkuhan. Ya ada beberapa juga perselingkuhan plus ekonomi, ya kan? Maksudnya laki-lakinya berselingkuh, terus masalah ekonomi juga, tidak membiayai lah, atau ya kayak kasusnya Tasya, uangnya ditilep gitu kan. Ya mostly masalah perceraian memang ujung-ujungnya karena ada kasus perselingkuhan sama ada masalah keuangan. Apa sih emang yang bikin orang cerai? Nggak sejalan. Kayak zaman dulu tuh aku inget banget, zaman si Marcel sama Dewi, Oh, yang dibikin lagu ya? yang mereka bercerai, jawaban mereka cuman karena kami bertumbuh ke arah yang berbeda. Kayak Dewi Lestari, ingat kan? Iya. Mereka kan bercerai baik-baik tuh ya kan? Kami bercerai karena kami bertumbuh ke arah yang berbeda. Itu kayak Ya, tapi kan mereka kan selebritis, kayak public satu dari figure, 1000 jadinya nggak sih? mereka mungkin kan tidak memberitahukan alasan yang sebenarnya ya. Cuman kan Ya, pastinya. yang disampaikan ke publik mungkin yang diplomatis aja gitu kan. Enggak kok, kita bisa baik-baik, bisa kita ini gitu kan. Tapi
tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita nikah aja udah berapa tahun sih? Kita nikah udah Coba bisa nikah sendiri lupa. kita udah 12 tahun nikah. Kita kenal sudah lebih dari 17 tahun berarti ya. Kurang lebih. Nah, Kasih tahu dulu kenapa jadi 17 tahun. iya pacarannya Pacarannya sebelum berapa lama? nikah pacarannya Kenalnya 5 tahun. Nikah sudah dari Kenalnya 5 tahun, 2013 terus tambah udah 12 nikahnya tahun 12 berarti kan? tahun, iya. Tenang, masih inget. Nah, maksudnya dalam pernikahan yang baru bisa dibilang belum lama kali ya, 12 tahunan, pasti problemnya banyak ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga yang udah nikah pasti ngerasain lah gitu. Tapi sampai pada di titik oke deh, pisah aja mendingan, cerai aja deh mendingan gitu kan. Pasti kan sudah melalui proses pikir panjang dulu kah, atau apalagi yang punya anak ya. Kalau kayak Om Deddy sama Sabrina mungkin mereka nikah tapi nggak punya anak kan. Mereka Ya, kita nggak tahu juga nggak punya anak karena belum atau atau apa nggak mau gitu Ya, misalnya. nggak tahu juga. Ya kita kan Om Deddy kan umurnya udah mau 50 ya. Itu rumah tangga orang, Ya mau ngomong aja, ya mungkin kita juga nggak bisa judge juga. Itu kan ya nebak juga, itu kan memang nggak bisa judge urusan. juga. Cuma maksudnya tren pernikahan, tren perceraian artis ini kan entah kenapa sampai bulan Oktober nih 2025 lumayan rame lah gitu. Ada juga yang masih belum selesai kayak Andre Taulany juga belum selesai kan. Rame karena yang cerainya adalah yang nggak pernah ada kedengeran suara ribut-ributnya. Nah, Ya kan? Terus kayak nama-nama besar aja gitu. Asya, Farasya, Sabrina, Acha Septriasa gitu. Artis-artis lama yang kita udah tahu, yang udah malang melintang, nggak pernah ngumbar-ngumbar kehidupan pribadinya ke publik. Yang maksudnya bukan nggak pernah ngumbar, kalau mereka kayak ada videonya lagi sama keluarga, jalan-jalan, mesra gitu, ada lah ya, maksudnya yang diumbar masalah gitu loh. Nggak pernah diumbar ada gue berantem, tak ada ribut-ribut apa gitu kan. Banyak juga artis-artis yang sebelum cerainya udah gitu kan, udah rame aja, keluarin semua aib-aib rumah tangga, keluarin semua, foto cerai. Kalau kata BPS sebenarnya lagi-lagi sama, faktor penyebab perceraian yang sering muncul adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, atau salah satu pihak meninggalkan pasangan. Ya, kamu meninggalkan pasangan kamu karena kamu merasa tidak cocok lagi, baru setelah itu kamu menjalin hubungan baru, kan nggak bisa dibilang perselingkuhan kan. Itu adalah beberapa faktor penyebab perceraian. Dan dari 2020 sampai 2024, sekarang kan masih ongoing ya, 2025, jadi datanya belum ada. Masalah ekonomi adalah masalah utama yang menjadi penyebab perceraian. 2020 itu kasusnya 71.000 tuh karena masalah ekonomi. Yang paling tinggi itu tahun 2022, itu kayak waktu ini ya, kan kita kan mengalami masa krisis ekonomi ya, gara-gara pandemi kan. Dari 2020, 2021 layoff besar-besaran, 2022 tuh kayak awal kebangkitan. Nggak awal kebangkitan juga sih, pandemi baru mau transisi ke new normal, tapi ekonomi juga belum bangkit kan. Dan kayaknya mungkin orang udah bertahan gitu dari 2020 gitu kan. Akhirnya terjadilah perceraian yang paling besar itu di 2020, 516.344 kasus. 2020 tuh kasusnya cuman 291.677. Itu datanya sebenarnya menurun dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tapi gara-gara pandemi kayaknya, lagi-lagi karena masalah ekonomi, kan kita juga lihat berita kan, banyak suami-suami yang ditinggal istrinya gara-gara suaminya kehilangan pekerjaan, suaminya atau memang nggak kerja, atau masalah ekonomi lainnya lah. Sampai 2021 itu terjadi pelonjakan kasus perceraian sebanyak 447.743 kasus. Tapi aku punya pertanyaan yang cukup menarik. Ya. Ini buat kamu sebagai istri, mungkin istri lain juga di luar sana.
kalau di Islam Ya, laki-laki itu sangat haram ngomong cerai karena gitu talak, betul nggak? iya. Dia langsung talak. Tapi kan kalau perempuan, istri, kalau dia istilahnya minta cerai lah gitu, langsung ngomong gitu ya secara gamblang, itu kan tidak masalah. Bahkan dia bisa ngomong itu berkali-kali, ribuan kali bahkan gitu kan. Apa yang kamu apa namanya, pendapat kamu tentang hal itu gimana sih? Karena apa namanya ya, apakah laki-laki kan ego ya, laki-laki itu ego, terus dia juga punya pride gitu kan. Kalau ada istri gitu yang mungkin aja kita kan nggak tahu gitu, mungkin ngomong gitu sering, udah kita udah nggak deket lagi, kita pisah aja atau semacamnya gitu kan. Apakah hal-hal kayak gitu juga bisa jadi pemicu perceraian? What do you think? Memicu perceraian atau masalah siapa yang Ya, misalnya dia lagi berantem gitu kan, misalnya nih kita lagi berantem. ya. Kalau laki-laki sampai ngomong pisah duluan artinya talak. Kalau talak artinya sudah tidak bisa diselamatkan untuk pernikahan, betul nggak? Artinya udah talak satu, dua gitu kan ya. Kita tuh benar-benar gak ngerti soal perceraian karena emang gak ada kepikiran. Iya, tapi maksudnya jangan ada pilihan kanan lo ya. Nah, cuman maksudnya itu dia, makanya kalau cowok kan ngomong gitu tuh udah talak gitu kan. Iya. Tapi kalau cewek kan bebas gitu kan, dia bisa aja ngomong, udahlah nggak gitu, itu nggak cocok, nggak cocok ngomong. Ini konteksnya dalam agama Islam ya. Iya, kalau agamanya aku nggak tahu ya, maksudnya rulesnya Kalau atau kayak Kristen kan aku tahu sebenarnya menikah sekali itu Katolik yang menikah sekali. Ya pokoknya intinya jangan ada perceraian lah. Kita Ya, juga di agama, semua agama mungkin begitu ya. Iya lah, di semua agama pasti ngapain Kayak perceraian. gimana teman-teman lah yang agama lain mungkin punya Silakan pendapat gitu, berikan komen. masukannya gimana ya? Ya. Sebenarnya kalau perempuan iya, katanya kan mau 10 kali bilang aku mau cerai seharian 24 jam nyerepet bilang cerai mulu gitu. Nggak berlaku talaknya gitu kan. Iya. Ini mungkin yang mengerti agama boleh kasih masukan kita kalau kita salah ya. Aku nggak mau sok tahu juga. Kalau laki-laki iya katanya jangan sampai sekali terucap mau bercerai gitu, karena itu udah pasti jadi talak. Makanya ada film itu yang aku tonton semangat banget, apa namanya? Itu loh, film Indah Permatasari yang cowoknya ini si Power Rangers biru. Oh iya, lupa judulnya. Aku ingat filmnya. Ya kan, itu Iya, kan. iya. Kan kayak gitu kan awalnya. Kenapa mereka bisa kayak gitu kan gara-gara suaminya tercetus mau cerai kan sekali. Terus udah tuh mereka harus bercerai, berpisah, terus gimana cara biar rujuk lagi gitu kan. Yang namanya juga sinetron ya. Iya. Kayak dalam kehidupan normal gak mungkin deh itu dilakukan kayaknya. Ya, tapi maksudnya apa namanya, kalau Sambil sarapan boleh nggak sih? boleh. Lapar. Ya maksudnya kalau aku mungkin ya, kalau dari sisi laki-laki gitu. Tetap nggak menjawab ya Papu tadi ya? Iya, maksudnya belum menjawab. Maksudnya kalau dari sisi laki-laki, jika istri amit-amit gitu kan ngomong, udah dia tiap ribut dikit-dikit udah cerai, tiap ribut dikit-dikit udah cerai gitu ya. Mungkin akan jadi pemicu sendiri tuh di luar masalahnya ya, di luar problem rumah tangganya gitu. Misalnya apa namanya, sebenarnya ributnya kecil, cuman ada istrinya mungkin yang dikit-dikit gitu tuh, yang tadi kamu bilang dia kan bebas tuh mau ngomongin cerai berapa kali pun gitu ya mungkin. Jadi di luar keributannya apa, tapi gara-gara apa ada celetukan yang kayak gitu, mungkin nggak sih itu jadi salah satu pemicu juga keretakan jadinya lah ya. Mungkin belum bisa atau apa, tapi retak jadinya gitu. Enak gitu ya maksudnya suami. Iya, capek juga kali ya dengernya kali gitu tiap hari dibilangin gitu, mungkin ya. Mungkin dari berapa? 400.000 ya tadi ya? Iya, 500.000 yang paling kecil. 400-500.000 kasus gitu kan. Berapa persennya mungkin ada juga begitu, di luar selingkuh, di luar ekonomi, di luar ya banyak lah masalah rumah tangga tuh banyak banget ya. Tapi kita ngobrolin soal perceraian bukan artinya apa nakut-nakutin teman-teman juga ya, bahwa nikah itu serem,
nikah itu mungkin nanti cerai gitu. Enggak, kalau dari gue sendiri ya menilai kalau nikah itu enak, men. Nikah itu enak. Kita bisa jadi yang biasanya sendiri, bisa jadi dua kepala, ada teman tukar pikiran, ada teman diskusi gitu ya. Kalau ada beberapa kasus ya kayak perceraian gitu kan, ya itu kasus persentase sangat kecil lah gitu dibandingkan yang berhasil, yang sukses gitu, yang bahkan yang nikah dari muda sekalipun gitu kan. Karena kan kembali dari ratusan ribu kasus itu, mungkin yang nikahnya muda, umurnya masih belasan tahun dan nikah gitu kan, namanya juga masih pacaran, pengennya kali kan tiba-tiba nikah. Jadi kalau ada masalah tuh pengennya pisah dulu lah, break dulu lah, nah, kayak gitu-gitu kan. Ya sebenarnya kalau memang konteksnya, jadi gue mau ke rumah orang tua dulu lah atau apa gitu ya, mungkin itu kan juga awal-awalannya tuh biasanya gitu-gitu kan. Sekarang kata orang tua zaman dulu, kalau suami istri ribut jangan sampai keluar kamar kan, bener gak sih? Abang lu jadi sampai keluar ranjang ya. Jadi jangan sampai tidak terselesaikan gitu intinya. Jangan sampai tidak terselesaikan, akhirnya jadi melebar, memanjang, Ya. meninggi dan lain-lain. Gitu. Bener sih. Karena kan sebenarnya kayak ketika kamu pacaran lama nih. Tapi kan kamu pacaran nggak hidup bersama sama orang itu kan? Iya betul. Ya kan, kamu ketemu, kencan gitu kan, ngedate, pacaran, jalan, makan, nonton, menghabiskan waktu yang sifatnya senang-senang aja. Permasalahan tuh nggak dibagi bersama. Yang tadi kamu bilang kan kalau nikah tuh enak karena kamu punya dua kepala untuk berbagi pikiran. Pada saat kamu pacaran, itu permasalahan tuh nggak dibagi bersama. Mungkin orang bilang enggak lah, kan pacaran kan kita sharing, kita cerita kalau kita ada masalah. Iya, kamu cerita, kamu berbagi cerita, tapi kamu tidak berbagi masalahnya. Kan masalahnya nggak diselesaikan sama pasangan kamu kan? Ya nggak sih? Maksudnya pasangan kamu mungkin membantu, tapi di level apa sih ngebantunya? Nggak yang kayak kalau sekarang nih kita menikah, kita misalnya punya masalah keuangan deh contohnya gitu. Kamu kan akan pikirin berdua gimana caranya. Kamu kerja banting tulang biar untuk membiayain keluarga, tapi kita punya masalah keuangan, kurang duitnya, kan aku juga akan, oke, aku juga deh gimana caranya gitu nggak sih? Yeah. Kalau kita jadi suami istri kan kita kayak gitu kan. Ketika kamu masih dalam tahap pacaran, ada masalah kan kamu selesaikan masing-masing. Jadi terasanya tuh nggak ada konflik yang bener-bener esensial gitu. Ya nggak sih? Ini menurut aku ya. Terus udah gitu, yang aku lihat kan basically semuanya seneng-senengnya aja kan. Senengnya dalam arti ketika kalian kencan tuh kan pengennya bahagia, kalian pengen menikmati waktu, kalian pengen kita dulu gitu kan, kita pengen menikmati waktu, kita pengen kencan, kita pengen bahagia, kita pengen membahagiakan pasangan dalam saat kita kencan itu kan. Kita nggak pengen pada saat kita kencan kita garing, berantem apa segala macam, kan itu malah bikin makin pusing kan. Karena pas kita pulang ke rumah masing-masing, masalahnya kita bawa masing-masing gitu kan. Nah, ya ada konflik lah dalam hal pacaran kan, masalah komunikasi lah, masalah apalah, nggak cocok lah, nggak sama selera lah, nggak sama hobi, itu akan jadi ribut gitu. Cuman pada saat pacaran tuh lu ngerasa lu masih bisa mengatasi itu, ya kan? Karena kayak ya udahlah, besok juga balikan lagi, besok juga baikan lagi gitu. Pada saat kamu udah menikah, masalah itu ada di sekitar kamu lagi, nggak yang kayak kalau kamu pacaran ketika kamu udah kembali ke rumah masing-masing, itu kan kayak ada gencatan senjata, ya nggak sih? Ada gencatan senjata, kamu punya waktu tenang untuk berpikir, besok ketemu lagi baru kamu selesaiin kan. Tapi setidaknya kamu udah tarik napas, kamu udah tenang. Nah ketika kamu udah menikah, kamu punya masalah itu ya ada di sekitar kamu, ada di rumah kamu. Makanya kan orang suka bilang kan, kalau udah menikah, masalah di rumah jangan dibawa ke kantor, masalah kantor jangan dibawa ke rumah. Karena masalah di dalam rumah kamu aja tuh udah padet. Bayangkan kalau kamu bawa lagi masalah dari kantor ke rumah, itu kan akan makin bikin pusing gitu. Dan ketika kamu udah menikah, yang tadinya kamu pikir, perasaan waktu gua sama dia dulu pacaran baik-baik aja deh, dia manis, dia memanjakan misalnya kan, dia
perhatian. Terus ketika kamu udah menikah, ternyata itu semua berubah. Versi cewek nih, biasanya nih cewek nih. Pasan dulu tuh pacaran kamu romantis deh, kamu suka kasih aku bunga deh, kamu suka ngasih surprise deh, kok sekarang udah nggak pernah? Karena kamu udah terbiasa, kamu udah hidup bareng. Kalau dulu kamu pacaran, kan kamu ingin membahagiakan orang yang ketemu sama kamu sebentar-sebentar kan, kamu akan doing everything. Nah sekarang orang udah sebelah kamu, udah bareng sama kamu, terus kayak kamu kasih kejutan pun juga orang udah tahu lah gue. Terus kamu ngasih kejutan aku nih ulang tahun, apa nih yang dia siapin? Kamu mau kucing-kucingan nyiapin kue misalnya, lah kuenya di kulkas gua. Ya nggak sih? Tahu kan saya. Terus kamu mau beli apa? Beli bunga misalnya, ngasih kejutan, lah tagihannya muncul di SMS, pring, apa ini, beli apa kamu? Ketawa nggak? Ya nggak sih? Itu kan sesuatu yang berubah gitu. Atau sepele kayak aku tahu kamu pas pacaran, misalnya kamu rapi, kamu wangi, kamu bersih apa segala macem. Tahu-tahu misalnya pas udah nikah, habit jeleknya adalah suka naruh anduk di atas kasur. Itu jadi ribut kan? Nah, Ya, tapi maksudnya ya dari kata-kata kamu tadi menarik untuk dibahas juga gitu ya. Mungkin setiap orang pernikahan, setiap pasangan gitu ya punya rules di rumah tangganya beda-beda gitu kan. ya. Ada yang memang kayak aku nih, dari zaman dulu gitu ya, kalau punya gaji itu nggak dipegang, tapi dikasih semuanya ke kamu gitu 100%. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mungkin sudah nikah, mungkin juga ada yang punya pengalaman serupa juga ya gitu. Nikah gaji 100% kasih istri gitu. Ada yang disimpan gitu ya. Kalau kita kan kasusnya kan kita sama-sama kerja nih dua-duanya gitu kan. Mungkin kalau yang istrinya kerja di rumah, suaminya kerja, mungkin dikasihnya buat belanja doang gitu kan, sisanya dipegang buat aktivitas sehari-hari, ya ongkos, ya makan dan lain-lain gitu ya. Kadang hal-hal sepele kayak gini juga bisa jadi pemicu keretakan gitu kan. Ada rasa saling tidak percaya, ada rasa curiga dan lain-lain gitu. Kalau kita nih teman-teman, kalau saya dan istri, gue dan istri, tidak ada rahasia yang bener-bener ya, semua rahasia itu nggak ada lah gitu. Ibaratnya sampai ke PIN lah, sampai ke akses ke aplikasi keuangan gitu ya. Oke, sorry teman-teman, tadi sempat keputus sedikit karena handphonenya kepanasan. Cuaca emang lagi panas banget di Jakarta, lagi tinggi-tingginya, sampai handphone kepanasan bro. Tapi bentar lagi hujan. Lagi recording. Nah tadi lagi ngomongin soal gaji gitu ya. Misalnya ada ekonomi dalam rumah tangga gitu. Kayak ada beberapa pasangan yang memang mempercayakan seluruh gajinya ke istri, atau mereka punya rekening bersama dan lain-lain. Ada juga yang memang istrinya yang kalau sama-sama kerja, istrinya ya pokoknya kan gini, prinsip pernikahan adalah uang laki-laki adalah uang perempuan ya uang perempuan. Itu prinsip dasar pernikahan ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Jadi kalau yang bercerai gara-gara ekonomi gitu ya, artinya kan bisa jadi ada yang tidak diungkap, ada yang dirahasiakan, atau ya memang sesimpel pemasukannya nggak cukup, pemasukannya lebih kecil daripada pengeluarannya gitu kan. Itu yang ekonomi gitu, salah satu faktor perceraian yang dari tadi kita bahas gitu. Nah menurut kamu kalau dari sisi perempuan, dari sisi istri gitu ya, menanggapi hal itu gimana? Masalah keterbukaan dalam hal keuangan. Iya, salah satunya kan mungkin yang dari ratusan ribu tadi, faktor perceraian juga jadi salah satu. Faktor ekonomi jadi salah satu penyebab utama perceraian. Iya, sebenarnya kembali ke cara masing-masing sih. Maksudnya beda pasangan pastinya beda cara dalam mengkomunikasikan segala sesuatu kan.
Kalau kita kan kebetulan pada saat kita memutuskan nikah yuk gitu, kita udah bicarain hal-hal yang tabu-tabu kayak gini nih gitu kan. Ini kan sebenarnya buat sebagian orang dianggapnya tabu kan, tapi buat kita harus bicarakan ini supaya ini tidak jadi masalah ketika kita udah menikah kan. Jadi kita bicarakan nanti saya punya gaji segini, gaji kamu berapa, maksudnya fair-fairan aja, kita terbuka kan. Gaji saya segini, gaji kamu segini, berarti kita punya uang segini, bagaimana cara kita mengolah hidup ketika kita udah menikah gitu kan. Kita benar-benar bicarakan itu di depan, sehingga pada saat kita mau menikah kita sampailah pada kesimpulan bahwa oke, aku serahkan semua uang aku ke kamu ya, supaya kamu aja yang kelola, bayar-bayar segala macam, karena kalau aku yang handle sendiri aku takutnya lupa, ntar nggak kebayar tagihannya. Kalau aku mau jajan atau apa aku minta ya gitu. Bukan berarti itu membuat kamu jadi lebih rendah gara-gara uangnya dikasih istri. Kan nggak gitu kan. Lebih ke karena kamu males aja mikirin ngatur uangnya kan. Kamu mau terima beres, terima jadi, pokoknya kamu memastikan aku butuh apa, uangnya ada. Ketika kamu juga mau jajan, uangnya ada gitu kan. Toh maksudnya kita juga bersama-sama setiap kita mau berangkat, kalau kita butuh ngisi bensin udah diisi, money ada gitu kan. Buat apa lagi gitu sebenarnya punya uang, megang uang cuma buat jajan-jajan doang gitu kan. Makan juga di rumah gitu kan. Itu kan hal-hal yang kita komunikasikan. Jadi emang sebenarnya balik lagi, ekonomi, perselingkuhan, menurut aku masalahnya di komunikasi. Bukan lantas ekonomi yang jadi faktor, bukan lantas perselingkuhan yang jadi faktor gitu. Tapi pemicunya di awal adalah komunikasi. Kamu tidak mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik, dengan terbuka sama pasangan, sehingga tadi ada masalah ekonomi misalnya dirahasiakan, nggak jujur, dan nggak mau sharing kan. Kan komunikasi itu kan juga artinya dengan kamu berkomunikasi, misalnya aku nih istri, misalnya aku nggak kerja, kamu suami kerja tapi ada masalah, misalnya dipecat, atau gajian lambat turun, atau gajian nggak naik-naik gitu kan. Istri cuma ngeluh nih, kamu gimana sih udah kerja 10 tahun gaji nggak naik-naik misal gitu kan. Itu kan adalah masalah komunikasi. Dikomunikasikan aja ke suami kan. Ayo dong kamu misalnya cari pemasukan sampingan, karena ternyata kita misalnya buat bayar uang sekolah segini, belanja segini, dihitung bersama, dikomunikasikan bersama, dicari jalan keluarnya bersama. Kan komunikasi itu, komunikasi kan gak cuma sekedar ngobrol, ngeluh, gosip gitu kan. Komunikasi kan juga bertukar pikiran, itu kan part dari komunikasi kan, menurut aku gitu sih. Masalah utamanya itu justru semuanya berawal dari komunikasi. Komunikasi yang tidak terbuka akan mengakibatkan masalah-masalah lain yang ketika dikumpulin ya itu jadi bom waktu. Agree. Ya kan, kamu tidak berkomunikasi nih. Misalnya kamu tidak berkomunikasi dengan baik sama pasangan kamu, sehingga kamu merasa misalnya aku dan kamu gitu misalnya kamu punya hobi yang aku tidak setujui. Terus aku bisanya nyerepet doang, tapi aku nggak mau mengerti gitu kenapa misalnya kamu punya hobi itu, atau aku tidak berusaha mengkomunikasikan, tolong dong kalau hobi itu misalnya rentang waktunya segini aja, aku butuh kamu waktu buat keluarga segini. Itu kan bagian dari komunikasi kan. Terus aku tidak mengkomunikasikan itu dengan baik sama kamu, sehingga kamu kesel, kamu ngerasa punya istri nggak pengertian banget sih, lalu muncullah wanita lain yang memberikan segala perhatian itu. Itu kan kalau dari perselingkuhan tuh kan kayak gitu. Ya nggak sih, menurut aku dari sisi perempuan ya. Ya betul sih, mungkin seperti itu ya. Dan apalagi kalau di kalangan artis, kalangan selebritis gitu ya, yang sibuk sama urusan masing-masing, dan juga mungkin lebih judgingnya mungkin kayak gini ya, kayak ya gue juga nggak ada lu, gue bisa nyari duit sendiri, jadi gue nggak butuh lu banget misal gitu ya. Itu kan part dari ego. Kenapa ego? Karena nggak mau berkomunikasi. Lagi-lagi sih mam dulu berat banget ini topik nih. Kita sudah ada di tol dalam kota dan macet ya, seperti biasa. Mau jam berapapun di tol ini pasti macet. Mau ke arah Semanggi, mau ke arah Cawang pasti macet. Yang penting berkendaranya. Makanya kita ngobrol dengan bahasan yang berat, pun ringan nantinya gitu ya. Tujuannya buat nemenin teman-teman yang mungkin hobi nonton podcast, hobi diskusi gitu ya. Ntar kita bisa tukar pikiran juga di
di kolom komentar mungkin. Oke, kita rasa perbincangan soal perceraian ini sudah seru, cukup menarik juga gitu ya. Dan yang penting sih kalau dari aku untuk teman-teman juga mungkin ya, tips untuk menjaga pernikahan baik-baik saja, langgeng-langgeng gitu ya. Kalau dari sisi laki-laki, dari sisi suami, tipsnya adalah yang pertama itu harus banget sabar. Kenapa sabaran oleh sini? Ya harus sabar karena biar bagaimanapun yang mengalah itu harus yang laki-laki, harus suami. Mungkin karena ya kita laki-laki gitu. Kalau kita yang nggak mengalah, kita yang tetap kalah sama ego, kita yang tetap kalah sama emosi, pasti endingnya nggak bagus gitu. Sesederhana itu sebenarnya ya, itu tips simple menjaga keharmonisan rumah tangga dari gua yang nikah udah 12 tahun, baru 12 tahun. Nggak harus suami kali yang ngalah. Ya bisa juga, makanya ini kan tips dari aku ya. Mungkin kalau kamu punya tips yang berbeda. Bapak mengalah jangan tertekan loh. mengalah terus ntar tertekan malah bahaya loh. Enggak, maksudnya bukan laki-laki harus mengalah, enggak gitu. Maksudnya karena tadi kita berkomunikasi ya. Iya. Jadi kita tahu kapan kita harus mengalah, kapan kita harus mempertahankan pendapat, gitu nggak sih? Agree ya, memang. Bukan kayak udah pokoknya yang perempuan nyerepet aja terus, laki-laki yang ngalah, nggak gitu juga kali. Ya, tapi kan kayak perempuan selalu benar itu bagaimana? Ya betul. Nah. Itu sama aja kayak senior selalu benar ya. 1, perempuan selalu benar. 2, kalau perempuannya salah kembali ke pasal 1 gitu ya. Iya betul. Itu kan adalah gimana cara princess treatment kan, gimana cara laki-laki nge-treat perempuannya, karena perempuan wataknya kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya baik lagi, nggak semua perempuan wataknya kayak gitu. Kadang memang perempuan itu pengennya lebih diturutin ketika lagi moody, karena memang kan basicnya perempuan secara hormonalnya emang dia lebih kompleks daripada laki-laki kan, jadi moodnya juga lebih naik turun, lebih swing. Tapi aku nggak sependapat sama kamu bahwa laki-laki itu harus mengalah, wajib mengalah, enggak. Ya kalau tips dari kamu deh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk menjauhkan diri dari perceraian dibenci Allah loh. Siapa? Tipsnya gimana coba? Tips aku ya itu tadi, maksudnya kamu tahu kapan waktunya kamu harus mempertahankan pendapat, kapan kamu harus mengalah. Balik lagi, kita berdua kan lulusan komunikasi, men. Ya kan? Ya kita harus pakai lah komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Intinya mah komunikasi jujur, terbuka, dan ya tadi jangan sampai kita jadi debat kusir aja. Dari perbincangan kita kurang lebih selama 30-an menit ini aja banyak terjadi perdebatan ya ada gitu kan. Oh gitu. Yeah, that's marriage life bro. Jadi itu saja perbincangan kita soal perceraian yang lagi marak di tahun 2005, terutama di kalangan artis dan juga selebritis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau sekarang kita belum sampai ya, masih daerah Kuningan, jadi belum sampai tujuan kita ke Sudirman, lumayan macet. Jadi terus key takeaways-nya apa dari obrolan ini? Terus jaga pernikahan kalian bagi yang sudah menikah, yang belum menikah. Pernikahan itu tidak menakutkan, mengasihkan dan seru. Jadi jangan takut untuk menikah. Dan untuk para public figure, selebritis mungkin yang sedang dirundung masalah pernikahan, semoga masalahnya cepat selesai dan
Ya suka-suka nggak jadi cerai ya. Ini biar nggak jadi cerai nih, sop dulu. Thank you guys.